Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya datang dari Jogja kemarin dan terima kasih tadi sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian hari ini. Dan hari ini yang kedua saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan dengan judul beriman dan berkorban dengan benar. Artinya apa? Kalau kita beriman, wujud nyata, ekspresi dari sebuah beriman itu ya berkorban. Dan ketika korban kita ini berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama tetapi juga bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita dasari kebenaran firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 11 ayat 4. Surat Ibrani pasal 11 ayat 4 kita akan baca bersama-sama. Dan ketika kita membaca, kita coba pikir, kita coba renungkan dan biarlah itu berbicara kepada kita sekalian. Ibrani pasal 11 ayat 4, 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Kalau kita memperhatikan ayat itu ada beberapa kata atau kalimat yang saya kasih tebal, bold di situ. Itu berarti hal yang penting dan itu menjadi kalimat utama. Saudara bisa perhatikan di situ, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Kemudian bold yang berikutnya, karena iman ia berbicara sesudah ia mati. Nah, ketika saya memikirkan dari ayat-ayat itu, khususnya ini adalah kalimat-kalimat utama di situ, saya bisa melihat bahwa tekanan di sini adalah menunjukkan bahwa Habel itu orang beriman. Dan ketika mewujud nyatakan imannya itu berkorban. Dan saat korban itu disampaikan, maka karena imannya, karena korbannya yang berkenan, maka itu menjadi kesaksian yang indah, kesaksian yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya memberi kalimat atau thesis statementnya, itu adalah beriman dan berkorban yang benar menjadi kesaksian yang berkenan. Beriman dan berkorban dengan benar menjadi kesaksian yang berkenan. Nah, latar belakang dari teks ini, kita mesti tahu bahwa surat ini itu ditulis kepada siapa kala itu. Surat ini ditulis kepada orang-orang Ibrani yang tersebar, yang seringkali disebut sebagai Yahudi diaspora. Dan ketika itu orang-orang Yahudi diaspora itu yang sudah percaya Yesus, dia mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan sehingga mereka itu, ini terus beriman atau tidak? Ini terus beriman atau kita lari saja dari iman kita? Nah, dalam situasi disitulah penulis memberikan contoh-contoh orang beriman, contoh-contoh tokoh-tokoh orang beriman. Dan itu nanti ditulis ceritanya di dalam pasal 11 itu. Dan tokoh beriman yang pertama di situ adalah Habel. Mau menunjukkan, ini loh, Habel, orang beriman. Dia juga mengalami kesulitan, dia juga mengalami berbagai macam tantangan, bahkan dia boleh dikatakan sangat sulit sekali, tapi dia tetap beriman. Dan ketika dia beriman, dia berkorban. Dan ketika berkorban, imannya itu betul-betul nyata, korbannya itu betul-betul berkenan, dan itu menjadi kesaksian yang benar. Jadi kamu sebagai orang-orang beriman, Yahudi diaspora itu, teruslah beriman. Jangan balik arah.
teruslah beriman, jangan berhenti, apalagi balik arah. Perhatikan ini tokoh-tokoh. Saudara nanti bisa lihat ada Habel, ada Nuh, sebelum Nuh ada Henok, ada Nuh, kemudian ada Abraham. Terus didata di situ menunjukkan bahwa sekalipun mereka mengalami berbagai macam tantangan dan tantangannya berbeda-beda, namun satu hal yang paling ditonjolkan di situ, mereka tetap beriman, tidak mundur setapak pun, apalagi balik arah. Beriman. Perhatikan di dalam ayat 4 sekali lagi. Dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan. Kemudian di bagian akhir, karena iman ia masih berbicara. Jadi ini penulis mau menunjukkan Habel itu beriman. Ini memberi penekanan, sekalipun sulit, bahkan sekalipun mungkin ya agak susah untuk beriman, tapi Habel itu beriman. Nah, kalau kita berbicara tentang beriman, itu mesti kalau orang masa kini mungkin gambarannya adalah, ya saya kasih kisi-kisi lah, atau kasih tanda lah, atau kasih ya beberapa hal yang bisa menjadi pijakan untuk beriman, pijakan untuk percaya, saya mau percaya. Sebagai contoh misalnya kalau orang sudah berkeluarga, kemudian biasanya orang berkeluarga kan sesudah berkeluarga sekian tahun mungkin punya anak kan. Tapi coba bayangkan kalau ada keluarga kemudian 1 tahun dia tidak punya anak. 2 tahun sudah berdoa, bahkan sudah didoakan Pak Pendeta, masih belum dikaruniai anak. Kemudian 3 tahun, wah ini sudah ikut KKR dan maju ke depan dan minta tolong pengkhotbahnya untuk supaya punya anak. Kemudian ya kamu punya anak. Susah percaya punya anak karena sudah 4 tahun pun tidak ada tanda-tanda kalau beriman. 5 tahun ya mungkin sudah mulai ada, ini pasti tidak punya anak lah kayak gitu. Kemudian tiba-tiba 6 tahun juga masih belum punya anak, tapi istrinya bilang, "Pak, saya kok kayaknya sudah berisi." Berisi apa? Kan gitu kan ya. Ya saya sudah tidak mens. Yang benar kan gitu. Masih tidak percaya. Kemudian akhirnya pergi beli alat untuk bisa melihat, iya bukan hanya sudah tidak mens, alat ini menunjukkan positif hamil. Tapi mungkin masih susah percaya. Tapi ketika bulan demi bulan kemudian istrinya perutnya semakin besar, kemudian masih muntah, ada tanda-tanda, ada kisi-kisi, ini pasti hamil. Nah, saya percaya saya akan punya anak. Kemudian pergi ke dokter, kemudian ada di USG kandungannya, kemudian dikasih tunjuk ini ada yang ini denyut jantung, ini menunjukkan bahwa anak yang di dalam kandungan istrimu itu laki-laki. Wah, senangnya setengah mati, dia bisa percaya sekalipun belum melihat. Dia bisa yakin sekalipun belum nampak. Dia beriman bahwa istrinya akan punya anak laki-laki. Tapi dia beriman kan karena ada tandanya. Ada kisi-kisi yang menunjukkan dia beriman. Saudara tahu zaman Habel belum ada kitab suci. Habel belum ada bait Allah. Habel bahkan belum ada yang namanya nabi, yang namanya imam. Kemudian jadi dari mana bisa beriman? Belum pernah ada nabi yang berbicara, belum ada kitab suci yang bisa diteliti, belum ada orang yang setia beribadah. Bagaimana dia bisa beriman? Ini susah sekali beriman. Ya kita bisa spekulasi.
Mungkin karena Adam ayah yang baik. Adamlah yang mengajari untuk beriman. Ya, Tuhan bicara sama saya. Jadi Tuhan itu ada. Ya. Jadi dia beriman seperti itu dari apa yang diajarkan oleh bapaknya. Tapi sekalipun demikian, kalau saya membayangkan bagi Habel, Tuhan itu masih begitu abstrak, masih begitu sukar untuk bisa dilukiskan, sukar untuk dideskripsikan. Kalau bicara tentang Allah, ya mungkin ada, tapi susah untuk dijelaskan seperti apa, dilukiskan seperti apa, dideskripsikan seperti apa, susah. Tapi yang menarik, penulis Ibrani berkata, Habel percaya. Dan bukan hanya percaya, dia mempercayakan dirinya kepadanya, inilah yang disebut iman. Orang Yahudi kala itu, orang Yahudi yang tersebar, jemaat yang menerima surat ini, itu memiliki bait suci. Sekalipun bait sucinya waktu itu pasti sudah hancur. Orang Yahudi kala itu sudah punya kitab suci, sekalipun kitab sucinya tidak seperti kita sekarang ya, dari HP yang kecil aja ada banyak kitab suci dengan berbagai macam versi. Saudara mau cari Besantium, saudara mau cari King James Version, saudara mau cari NIV, saudara mau cari bahasa Indonesia, terjemahan baru, terjemahan lama, bahasa daerah ada hanya di sini. Tapi zaman itu orang Yahudi diaspora punya kitab suci, sekalipun tidak seperti sekarang, tapi punya. Ada cerita tentang nabi-nabi, dia masih punya imam-imam. Sehingga kalau kita bisa lihat dan bandingkan itu, orang Yahudi diaspora masih bisa beriman. Masih bisa percaya kalau dibandingkan dengan Habel yang sukar untuk beriman, sulit untuk beriman, tidak mudah untuk beriman karena tidak punya kitab suci, tidak punya bait suci, tapi toh Habel beriman. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi penerima surat ini tidak ada alasan untuk berhenti mempercayai Tuhan, apalagi mengingkari dan menyangkali keberadaan Tuhan. Beriman. Habel lebih sukar untuk beriman. Toh dia beriman. Kamu lebih mudah. Harusnya kamu tetap bisa beriman. Sehingga bagi rasio yang wajar, pasti sulit untuk bisa memahami kenapa orang yang sudah percaya Yesus. Orang yang sudah percaya Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Yesus bukan hanya mati dikuburkan, dia bangkit. Mengalahkan maut, mengalahkan dosa dan memberikan hidup bagi saya. Bukan hanya itu, Yesus naik ke surga yang disaksikan lebih dari 500 orang dia naik ke surga. Dan dia berjanji dia menyediakan tempat di surga dan nanti akan kembali. Kemudian sesudah itu dikatakan bahwa Yesus mengutus Roh Kudusnya supaya menyertai orang yang percaya, sehingga orang yang percaya itu bukan hanya diampuni dosanya, bukan hanya mempunyai hidup, tetapi memiliki potensi untuk hidup yang baik, hidup yang menjadi berkat, hidup yang luar biasa dengan karya-karya ajaibnya. Orang yang sudah seperti itu kemudian tiba-tiba hanya karena secuil kesulitan, hanya sebongkah hambatan di dalam perjalanan itu, kemudian tiba-tiba ada pikiran, ya udahlah saya sekarang enggak percaya, itu enggak masuk akal. Ya sudahlah saya sekarang enggak jadi Kristen, itu enggak masuk akal. Ya sudahlah saya sekarang lari dari panggilan, enggak masuk akal sama sekali. Artinya, kalau saudara sudah beriman kepada Yesus,
Kalau saudara sudah nyata memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama Yesus, menikmati berkat-berkat ilahi kepada Yesus, tiba-tiba saja ada pikiran, ganti agama sajalah, cari pekerjaan susah. Jangankan cari pekerjaan, cari kos-kosan aja susah. Di sini terima kos untuk khusus ini. Susah sekali. Hanya gara-gara itu tiba-tiba ada pikiran, mau mundur dari iman, mau tinggalkan iman. Itu kira-kira pergumulannya. Dan penulis Ibrani melalui tokoh Habel ini. Habel yang mengalami kesulitan itu, dia tetap beriman. Oleh karena itu kamu sekalian yang sudah tahu Yesus, yang sudah mengalami Yesus, yang sudah diberkati Yesus, jangan ingkar. Jangan tinggalkan iman, apalagi lari dari iman sekalipun ada kesulitan. Tetap beriman dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan wujud nyata beriman itu sederhana, berkorban dengan benar. Perhatikan di dalam ayat itu sekali lagi, dikatakan karena iman. Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, korban yang benar, daripada korban Kain. Mungkin orang berpikir, kenapa sih Habel korbannya lebih baik? Kenapa sih Habel korbannya berkenan? Kenapa sih Habel korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Seringkali orang berpikir, ya karena Habel itu memberi persembahannya lebih banyak dari sudut jumlah, dari sudut jenis, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Seringkali orang berkata gitu. Sebaliknya Kain itu mempersembahkannya hanya sebagian dan persembahannya tidak sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah. Seringkali orang berkata seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kita memperhatikan kitab Kejadian dikatakan Kain itu ketika memberi persembahan dikatakan sebagian dari hasil tanahnya. Sementara Habel ketika memberi persembahan, dia memberi persembahan anak sulung dari hasil ternaknya. Jadi Kain jadi peladang, Habel jadi peternak. Kain memberi sebagian, Habel memberi anak sulung. Anak sulung itu anak utama. Anak sulung itu yang terbaik. Jadi ini yang terbaik, ini hanya sebagian. Ada yang berkata gitu. Kemudian ini hasil tanah, ini kambing domba. Kenapa kambing domba lebih berkenan? Karena nanti 4.000 tahun setelah Habel, Tuhan memberikan persembahan sebagai penebus dosa umat manusia itu adalah anak domba Allah. Jadi Habel memberi persembahan sesuai dengan keinginan Allah. Sementara Kain memberi tidak sesuai karena itu hasil bumi. Nah kalau demikian, waduh, kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Kita semua harus jadi peternak supaya persembahan kita diterima oleh Allah, kan gitu. Apalagi kalau saudara pegawai bank, Tuhan tidak mau ini hasil riba, kan gitu, bahaya kalau gitu ya. Apalagi kalau saudara, nah, bukan itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya itu kalau persembahan hasil tanah itu tidak diterima, kalau persembahan dari ternak itu diterima, bukan itu. Tapi perhatikan teks di situ. Perhatikan teks di situ sekali lagi. Dia diterima karena apa? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Jadi
korban Habel itu benar, korban Habel itu lebih baik, korban Habel itu diterima Tuhan karena dasarnya iman, fondasinya iman. Apa Kain dasarnya iman? Enggak. Buktinya apa? Ketika Kain memberi persembahan, kemudian dia ada hati yang iri, ada hati yang panas, kemudian Tuhan mengingatkan, apakah kamu tidak bisa berbuat baik? Harusnya dia percaya Tuhan, harusnya dia percaya nasihat Tuhan, tapi kan dia tidak percaya. Dia mengeraskan hatinya, dia memanaskan keinginan hatinya, kemudian akhirnya dia membunuh adiknya itu. Jadi persoalannya di sini adalah bukan jumlahnya, bukan jenisnya, tapi fondasinya. Kita sering memberikan persembahan uang untuk Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan, macam-macam. Mungkin juga bisa memberi persembahan makanan, memberi makanan untuk pelayan-pelayan Tuhan, memberi makan untuk orang-orang yang susah barangkali, mungkin pakaian, ada banyak hal, mungkin pemikiran, mungkin tenaga, mungkin waktu. Kita bisa persembahkan kepada Tuhan, jenisnya bisa macam-macam, jumlahnya bisa bervariasi. Tapi yang paling penting adalah apa fondasinya, apa dasarnya, apa yang menjadi motivasi saudara memberikan persembahan kepada Tuhan itu. Kalau motivasinya karena iman, saya percaya Tuhan, saya memberikan ini untuk Tuhan, itu berkenan. Tapi kalau kita memberi, misalnya memberi uang, ya supaya orang tahu kalau saya itu murah hati. Atau kalau misalnya, ya saya ikut pelayanan, misalnya kayak gitu. Saya ikut memberi ini, memberi itu, supaya apa? Supaya saya punya akses lebih lancar dengan Pak Gembala misalnya. Supaya saya. Itu tidak dilandasi, tidak didasarkan oleh iman. Jadi disinilah penulis Ibrani efektif di dalam menyampaikan kebenaran di sini, bahwa Habel itu persembahannya lebih baik dari Kain. Karena apa? Karena dia didasarkan kepada iman. Apapun yang saudara kerjakan, entah saudara berbakti, entah saudara melayani, coba refleksi diri. Kalau saya rajin kebaktian, kalau saya ikut melayani, tujuannya apa? Saya ke gereja di sana supaya saya banyak teman. Kalau sudah banyak teman, nanti saya banyak jalan, siapa tahu dapat, kalau yang masih belum menikah siapa tahu dapat jodoh di sana misalnya. Yang belum pekerjaan siapa tahu dapat pekerjaan di sana. Apa enggak boleh? Boleh, tapi itu bukan landasan yang benar. Landasan yang benar, apapun yang saya kerjakan di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam berkorban, itu mesti didasarkan kepada iman, percaya kepada Tuhan. Amin ya. Saudara, seperti apa ya kan gitu. Apapun yang Anda kerjakan untuk gereja, apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan, apapun yang Anda kerjakan untuk pelayanan, apapun yang saudara lakukan, tanpa iman, itu sia-sia. Tanpa iman, itu tidak berkenan. Pernah membaca kitab Mazmur yang berkata, sia-sialah orang membangun rumah tanpa iman. Sebenarnya gitu, sia-sialah orang bangun pagi-pagi tanpa iman dan lain sebagainya. Jadi inilah hebatnya Habel mewujud nyatakan imannya di dalam memberi, di dalam berkorban. Dan korbannya itu bukan dilihat oleh Tuhan jumlahnya. Oh yang besar diterima, yang kecil enggak. Bukan jenisnya, oh ini yang sesuai. Domba ini tidak, bukan. Tapi yang diterima adalah yang landasannya
adalah iman. Yang dasarnya adalah iman. Apa saja pekerjaan, pelayanan apa saja, kalau dilandasi iman, Tuhan berkenan. Perhatikan di dalam ayat berikutnya yang 4b di situ ya. Dikatakan dengan jalan itu, jalan apa? Jalan berkorban karena iman itu. Ia memperoleh kesaksian kepadanya, dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Artinya dengan iman dan korban itu akhirnya dia tahu bahwa tindakan ini benar. Kemudian dari mana dia tahu kalau tindakan itu benar? Karena Allah berkenan. Ini tadi yang saya bilang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman itu ia masih berbicara sesudah mati. Jadi korban yang didasarkan atas iman bukan saja benar, tapi korban yang diberikan didasarkan iman itu berkenan di hadapan Allah. Dan ini kesaksian yang benar, ini kesaksian yang terus menggema, ini kesaksian yang terus menerus terdengar bahkan sekalipun dia sudah mati. Kenyataan iman dan persembahan yang benar itu sekalipun dia mati masih dikenan, masih gaungnya itu masih menggema terus. Dan penulis Ibrani berkata, lihat itu Habel yang sulit sekali hidupnya tapi tetap beriman. Coba lihat dia bahkan dibunuh oleh karena iman dan pengorbanannya. Tapi dia masih terus menggema suara imannya dan suara korbannya itu. Karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Apa iya? Ada berbagai macam tafsiran di situ kalau ahli-ahli teologi yang melihat itu. Tapi saya sederhana saja. Pertama-tama saya mencoba melihat arti kata Habel itu apa. Dan kalau saudara lihat, saudara anak-anak muda pasti cepat langsung cari Google Habel artinya apa kayak gitu. Kalau saya acuannya adalah Strong, seorang ahli bahasa Ibrani. Dia menulis Habel itu artinya uap atau nafas. Yang kalau namanya uap itu nampak sebentar langsung hilang. Kalau pagi-pagi dingin sekali gitu kan kelihatan ya, tapi sudah itu hilang. Nah seperti itu. Jadi kalau di dalam Alkitab itu hidup itu seperti uap. Yang nampak muncul tapi sebentar lagi hilang. Bahkan Petrus berkata, hidup itu seperti bunga rumput, yang pagi nampak, siang indah, sore kepanasan layu, dan sore malam habis besok tidak ada lagi. Jadi hidup itu singkat. Orang Jawa berkata hidup itu mau mampir ngombe. Singkat. Habel itu hidupnya singkat. Kalau dibanding dengan tokoh-tokoh seperti Henokh, Metusalah, seperti Nuh, dan tokoh-tokoh pada masa itu yang umurnya 900 tahun, hampir 1000 tahun, itu Henokh itu sedikit hidupnya. Tapi sekalipun hidupnya itu singkat, Henokh hidup berarti, Henokh hidup berkualitas, kesaksiannya hebat sehingga sekalipun singkat, sekalipun sudah mati, kesaksiannya sebagai orang beriman, kesaksiannya sebagai orang yang berkorban itu terus menggema. Iman dan korbannya benar. Dapat dilihat oleh orang lain, dapat dilihat oleh orang-orang Ibrani yang tersebar, dapat dilihat oleh mereka, sehingga penulis Ibrani berkata, tetaplah beriman. Jangan mundur. Tetaplah persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang benar. Sekalipun hidupmu sulit.
Orang Yahudi sulit sekali waktu itu. Sudah bisa lihat di film-film sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia II, orang Yahudi di mana-mana sulit hidupnya. Kala penulis Ibrani menulis surat ini, orang Yahudi sulit, apalagi Kristen sangat sulit, sehingga terus Kristen atau berhenti atau mundur. Penulis berkata, lihat di Henok. Henok itu juga sulit. Henok itu juga singkat malah hidupnya, tapi lihat dia tetap beriman. Tapi lihat dia berkorban. Tapi lihat dia sungguh-sungguh imannya, korbannya terus menggema menjadi kesaksian yang benar. Bahkan sekalipun dia sudah mati. Saya teringat waktu anak saya yang kedua lahir, saya anaknya 3, tapi waktu kedua lahir itu punya kesan tersendiri. Karena ketika lahir itu saya sedang KKR di gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia di Parepare, Sulawesi Tengah. Waktu dapat undangan saya ngomong sama istri dulu, saya ada undangan di Parepare gimana ya? Kapan? Ya kira-kira ya akhir September. Nah menurut perhitungan kamu melahirkan di itu ya. Gimana enaknya? Ya sudah kalau kamu merasa itu dari Tuhan ya datang aja. Gitu. Tapi saya juga gak enak ya, istri sudah hamil besar saya pergi. Tapi kan doa ya saya pergi aja. Saya pergi pas khotbah hari pertama belum lahir. Hari kedua belum lahir, saya baktian 3 kali, 3 hari maksudnya. Pas hari ketiga, saya dapat telepon dari Jogja, anak sudah lahir. Wah senangnya bukan main, senang sekali. Saudara tahu yang saya tanya pertama apa? Laki atau perempuan? Di sana langsung bilang, laki-laki, wah haleluya. Langsung saya tutup telepon itu, saya enggak tanya istri saya yang ngantar siapa. Di rumah sakit gimana keadaannya, bingung, enggak tanya itu. Pokoknya yang penting anak saya laki-laki senangnya setengah mati. Jadi mungkin egois ya dari situ. Kenapa? Karena anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Jadi saya pikir sudah laki perempuan sudah cukup ya. Kata Pak Harto kan dulu begitu ya. Laki perempuan sama saja. Yang penting sudah cukup lah kayak gitu. Itu waktu. Jadi saya pikir wah senang sekali. Dan ketika saking senangnya semua jemaat merasakan aura kesenangannya pengkhotbah. Jadi akhirnya jemaat juga ikut senang. Jadi habis khotbah itu saya salaman, selesai pelayanan itu saya dapat berkat banyak sekali. Maksudnya dapat amplop dari gereja secara resmi maupun dari jemaat ngasih, wah selamat ya Pak ikut senang, Bapak punya, jadi banyak sekali. Kemudian sudah itu mau pulang masih dikasih bingkisan pakaian-pakaian bayi. Warnanya biru kan karena laki-laki, jadi banyak sekali saya pakaian-pakaian bayi pulang itu senang sekali, wah ini anak berkat betul itu. Jadi pakaian bayi banyak. Jadi anak saya yang kedua itu wah kayak anaknya orang kaya. Pakaiannya banyak, bisa beli, waktu itu saya bisa beli kulkas, beli ini, senang sekali seperti itu. Ya. Kemudian tiba-tiba tahun demi tahun dilalui, otomatis anak saya ketika sudah umur 4 tahun sudah bisa jalan, sudah bisa lari-lari, pakaian bayinya sudah tidak kepake. Kemudian disimpan, dipak sama istri saya gitu, disimpan itu. Pas seperti itu ada mahasiswa STII, sekolah di mana saya ngajar, yang melahirkan, sudah menikah, melahirkan. Dan mahasiswa teologi biasanya kan sponsornya kurang ya. Kecuali kalau mahasiswa teknik, mahasiswa apa gitu sponsor banyak, tapi sponsor jadi pendeta itu susah sekali. Jadi dia boleh dikatakan kekurangan lah.
Jadi waktu melahirkan tuh ya hanya pakai jari, banyak ini seperti itu. Dan istri saya langsung, ini pakaiannya gandrung, nama anak saya namanya Gandrung. Ini pakaiannya gandrung, kasihkan dia aja ya, sudah tidak muat kok. Oh ya, aku bilang itu. Saya pikir dikasih beberapa, enggak taunya dikasih semua. Loh kok kamu kasih semua? Ya udahlah kasihan mereka, kasih semua aja. Aku bilang lah nanti kalau kita punya anak lagi, udah cukuplah 2 gitu. Lah siapa tahu Tuhan kasih anak lagi. Ya sudah pokoknya kita 2 aja. Saya mau anak 1 lagi lah. Ya kamu aja yang hamil. Jadi istri saya enggak mau, jadi semua dikasih. Kemudian 6 tahun sesudah kelahiran anak saya yang kedua itu, saya ada pelayanan di Bali. Saya ajak istri saya supaya ikut melihat bagaimana Pulau Dewata itu kan ya. Jadi enak di sana, melayani di sana. Saudara tahu, pulang-pulang dari Bali istri saya hamil. Wah dia susah sekali, wah hamil lagi, ini sudah berarti mau hamil lagi. Sepertinya mau ditolak. Itu sebabnya anak saya yang ketika lahirnya susah sekali. Ya. Bukan hanya itu. Langsung saya tanya, lah ini pakaiannya yang anak-anak yang dulu gimana? Sudah saya kasihkan semua. Wah, jadi akhirnya kita belilah pakaian bayi lagi. Beli pakaian bayi lagi. Saya sedikit agak menggerutu, wah coba dulu enggak dikasih semua, kan enggak usah beli gitu. Jadi seperti itu. Jadi istri saya memberikan sepenuhnya kepada mahasiswa itu, saya setengah hati. 20 tahun berlalu, saya ada pelayanan di Ambon. Saya ngajar di Ambon, kemudian saya khotbah wisuda di Ambon. Kemudian ada anak muda, ya sekitar umur 20-21 tahun yang ikut acara itu. Kemudian ada salah satu, Bapak tahu anak muda itu? Enggak tahu. Itu yang dulu waktu bayi dikasih pakaian bayi sama ibu. Wah itu toh, iya saya sudah lupa. Tetapi istri saya dulu mengasih semuanya katanya. Dan coba bayangkan, saya ngasih setengah hati sekalipun saya pendeta ya. Istri saya ngasih sepenuh hati. Bukan hanya sepenuh hati, pakaian bayi semuanya dikasih. Saya sudah lupa, tapi bapak itu yang menerima dia ingat bahwa karena pemberian dari ibu itu, anak itu sekarang sudah besar dan sudah menjadi orang yang dipakai Tuhan juga. Itu artinya apa? Persembahan yang mungkin saya setengah-setengah, tapi karena istri saya memberi sepenuh hatinya menjadi berkat dan dikenang dan menggema sampai saat itu. Saya tarik gambar lagi, misalnya saudara ingat atau nanti saudara buka di dalam Alkitab cerita Maria yang meminyaki kaki Yesus. Ketika minyak narwastu ditumpahkan untuk meminyaki kaki Yesus, saudara tahu respon para murid? Apalagi Yudas melihat itu, ini pemborosan. Bukankah lebih baik itu dijual dan sudah itu uang itu dibagi-bagi kepada orang miskin? Apa respon Yesus? Apa tanggapan Yesus terhadap apa yang dilakukan oleh Maria itu? Dengan minyak narwastu yang ditumpahkan, dia sudah mengambil bagian yang baik. Dia sudah mengambil yang baik dengan memberikan minyak itu sebagai persiapan untuk kematian sebagai Mesias. Artinya apa? Korban yang dilakukan oleh wanita itu berkenan kepada Tuhan.
Dan itu juga menggema sampai saat ini kita bisa melihat. Sampai saat ini kita bisa diberkati setiap seorang pengkhotbah cerita tentang Maria yang menumpahkan minyak narwastu itu. Artinya apa? Artinya beriman, iya. Jangan mundur, tetap beriman. Sulit, ya beriman saja. Kemudian wujud nyatakan imanmu melalui korban. Korban yang baik itu nanti akan berkenan. Dan ketika berkenan itu akan menggema di sepanjang masa. Oleh karena itu, kalau saudara sudah percaya Yesus, sudah ikut Yesus, sudah menikmati Yesus, jangan mundur, tetap terus beriman. Tapi wujud nyatakan iman saudara dalam pengorbanan. Apapun bentuk korbannya, asal didasarkan iman berkenan. Dan ketika itu terjadi maka saudara akan berkenan. Bagi yang saudara layani juga di hadapan Tuhan saudara berkenan. Sehingga kesaksian saudara baik ketika saudara masih hidup dan hebat ini maupun nanti ketika saudara sudah membujur kaku dan sudah dituliskan di pusara saudara telah mengakhiri pertandingan yang baik. Orang masih mengenang, dia orang yang beriman, dia orang yang berkorban, dia orang-orang yang sungguh menjadi berkat bagi gereja, bagi sesama, bagi Tuhan. Beriman, berkorban, berkenan. Mari kita berdoa.